Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah ya. Jadi dalam dunia akademik ya khususnya itu karya tulis ilmiah itu merupakan sesuatu yang tidak asing lagi. Artinya semua kegiatan akademik itu berkaitan dengan karya tulis ilmiah ya, apalagi dalam perkuliahan, mulai dari pembuatan makalah ya, kemudian nanti ada penelitian, skripsi. Nah, semuanya itu berkaitan dengan karya tulis ilmiah ya. Jadi karya tulis ilmiah itu merupakan sebuah karya tulis yang dibuat dengan metode-metode atau kerangka-kerangka yang ilmiah ya. Nah, ilmiah itu ada standarisasinya ya, ada tata aturan yang baku dibuat oleh para ahli ya. Mulai dari penggunaan bahasanya sampai ke aturan-aturan yang lain seperti penulisan footnote ya, pengutipan dan seterusnya. Nah, itu ada dalam konteks penulisan karya tulis ilmiah. Baik, nah karya tulis ilmiah ini jenisnya banyak ya. Ada yang karya tulis ilmiah populer ya, ada yang karya tulis ilmiah dibuat untuk kepentingan tertentu, misalnya buku untuk buku akademik ya, untuk jurusan atau untuk program studi atau untuk keilmuan tertentu. Nah, ini biasanya tidak dipakai oleh semua orang atau tidak dibaca atau dimanfaatkan oleh semua orang. Hanya yang memanfaatkannya itu orang-orang yang memang berkaitan dengan keilmuan itu. Kalau karya ilmiah populer ini biasanya itu dipublikasikan dan menjadi konsumsi orang secara umum. Ya, misalnya kita kenal dengan ada istilah esai ya. Kemudian ada juga di situ yang agak-agak ini ya, ada opini ya. Nah, penulisan opini itu juga dia ada kerangkanya tersendiri ya. Nah, begitu juga dengan esai. Nah, kalau skripsi itu termasuk karya tulis ilmiah yang hanya digunakan untuk kepentingan tertentu saja dia. Ya, misalnya untuk di kampus ya, hanya ditulis oleh para sarjana ya, atau misalnya ada disertasi ya, ada tesis ya, tesis untuk S2, disertasi untuk S3. Kemudian makalah juga begitu. Kalau makalah sifatnya jauh lebih umum ya, biasanya dipakai untuk mempresentasikan ide-ide, gagasan-gagasan dalam forum-forum tertentu yang sifatnya itu masih dia tidak sama seperti skripsi atau hasil penelitian pada umumnya. Yang makalah ini lebih kepada hasil saduran dari berbagai referensi, kemudian dibahas sebuah topik ya, untuk kemudian didiskusikan ya, sebagai sebagai pengantar untuk diskusi ya. Itu ada penyajian makalah ya itu. Kemudian karya tulis ilmiah seperti yang saya sebutkan tadi, dia punya tata aturan yang baku ya, tata aturan yang sudah ditentukan ya. Di antara cirinya itu karya tulis ilmiah itu dia harus sistematis ya. Ada aturan-aturan, tahapan-tahapan dalam penulisan yang unsur-unsurnya itu harus terpenuhi secara tertib ya, secara berurutan ya. Misalnya ada judulnya ya, ada tujuannya, kemudian manfaatnya apa, kemudian ada metode, teori ya, kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan referensinya. Nah, itu sistematis namanya. Kemudian karya tulis ilmiah itu biasanya bersifat objektif ya.
Jadi karya tulis ilmiah itu bukan berasal dari pandangan-pandangan subjektif ya, tapi dari pandangan-pandangan yang objektif. Objektif di sini maksudnya ada sumber yang jelas, ada data yang jelas yang bukan dari asumsi ya, tapi dari sumber dan data yang jelas. Kalau kita mengambil teori itu ada sumbernya, baik dari artikel jurnal, dari buku maupun dari yang lainnya ya. Itu objektif ya. Tapi kalau kita hanya menulis semua berdasarkan asumsi kita, maka keilmiahan itu nanti dipertanyakan gitu ya. Apalagi hanya mengarang-arang saja, itu tidak bisa. Jadi karya tulis ilmiah itu harus objektif, dia membahas satu tema tertentu, topik tertentu dengan sumber dan referensi yang jelas, yang kredibel. Kemudian karya tulis ilmiah itu selain dia sistematis, objektif, ya, dia juga memiliki tujuan tertentu, ya, ada tujuannya, ya. Biasanya karya tulis ilmiah itu membahas satu topik atau satu persoalan untuk mencari penyelesaiannya atau mencari solusi dari permasalahan tersebut, ya. Biasanya itu ya, kalau di kampus itu di skripsi itu ada topik, ada judulnya yang kemudian diteliti ya, yang tujuan penelitian itu nanti untuk menemukan solusi atau permasalahan dari apa yang dijadikan topik bahasannya tadi. Oke. Kemudian karya tulis ilmiah ini dalam berbagai bidangnya itu banyak digunakan ya, apakah itu dalam bidang pendidikan atau dalam bidang-bidang yang lain. Misalnya kalau di luar ya seperti misalnya selain akademisi ya yang memang sehari-harinya berkutat dengan metode ilmiah ini, di luar juga begitu. Misalnya para peneliti sosial ya, atau di luar akademik ya, atau para praktisi, kadang mereka juga menggunakan karya tulis ilmiah ini untuk kebutuhan pekerjaan mereka ya. Kemudian dalam karya tulis ilmiah ini nanti teman-teman semua ada namanya tata tulis atau sistematika yang baku ya. Nah, karena ini sudah semester atas ya, sudah semester 6 ya. Ini penting nanti difahami untuk menulis skripsi. Jadi skripsi itu biasanya ditulis dengan standar-standar yang sudah ditetapkan kampus, yang disebut dengan sistematikanya ya. Di situ ada urutan-urutan yang sistematis, di situ ditentukan ada sistematikanya. Kemudian tata cara menulisnya ya seperti apa. Biasanya antara satu kampus dengan kampus yang lain ya, atau antara satu prodi dengan prodi yang lain itu memiliki cara yang berbeda-beda ya, cara yang berbeda-beda atau model yang berbeda-beda dalam penulisan karya tulis ilmiah seperti skripsi. Ya, misalnya dalam menggunakan sitasi ya, atau kutipan. Nah, di kampus kita itu kita menggunakan model sitasi pakai footnote ya, catatan kaki. Tapi kalau di kampus lain misalnya itu dia pakai body note, ada yang pakainya endnote gitu ya. Body note itu catatan perut ya. Kalau kita model catatan kaki. Catatan kaki itu di halaman itu di bawahnya langsung ada catatan mengenai sitasi yang kita lakukan di atas ya. Nanti ada urutan-urutannya. Dalam menulis urutan catatan kaki pun berbeda-beda ya. Ada yang dalam catatan kaki itu dia membalikkan nama ya. Kalau dua suku kata namanya itu dibalikkan. Ada yang dia namanya ditulis biasa, kemudian judulnya ada yang dimiringkan, ada yang tidak. Kemudian antara nama judul itu ada yang pakai titik, ada yang pakai koma. Nah, itu tergantung ya kampus masing-masing. Nah, di kita nanti ada aturan khusus tentang itu, ada dalam buku panduan skripsi. Nah, itu namanya sistematika. Kemudian juga dalam
penulisan skripsi itu nanti kita akan belajar juga tentang pengutipan, ya, kutipan apa? Bisa kutipan langsung, bisa tidak langsung, ya. Ini juga nanti bagaimana cara mengutip secara langsung, bagaimana cara mengutip secara tidak langsung. Biasanya kutipan ini kita ambil dari buku atau jurnal sebagai yang kita jadikan sebagai referensi kita dalam menulis karya tulis ilmiah. Nah, ini ada model, ada gaya yang berbeda, ya. Kalau biasanya kutipan langsung itu dia pakai satu spasi dengan menjorok ke dalam, ya. Nah, ini tergantung prodi masing-masing atau kampus masing-masing tentang gaya selingkung itu. Ya. Kemudian ada kutipan langsung tadi. Kemudian ada juga tentang penulisan urutan bab, ya. Di dalam bab itu ada subbab, ya. Subbab itu biasanya ada perbedaannya. Nah, bab 1 itu isinya apa saja misalnya, itu biasanya masing-masing juga berbeda-beda. Nah, nanti bagi kawan-kawan yang menulis skripsi di kampus kita, maka dia wajib punya buku panduan skripsi memang yang dari kampus kita, sehingga nanti sama dengan gaya selingkung yang kita pakai, dan tidak menyelisih kesepakatan kita. Jadi harus disamakan, disesuaikan. Nggak boleh misalnya kita pakai kampus lain karena lebih bagus mungkin, ya, nggak bisa, ya. Kita harus pakai gaya selingkung kita supaya tadi nanti tidak disalahkan oleh dosen gitu. Oke, kemudian nanti dalam penulisan karya tulis ilmiah itu bahasa-bahasa yang digunakan itu juga ditentukannya, digunakan bahasa-bahasa yang baku pastinya, bahasa-bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah dibakukan di situ. Kemudian kalimatnya dibuat dengan menggunakan kalimat yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, gitu ya. Nah, itu harus harus diperhatikan yang seperti itu. Jadi nggak boleh kita menulis dengan bahasa ibu atau bahasa yang tidak baku misalnya, kan. Apa contohnya bahasa tidak baku? Misalnya apa? Ya bahasa-bahasa kampung yang kemudian di Indonesia kan, ya. Nah, itu kalau orang Wacu itu banyak itu, ya. Atau orang Minang itu banyak, ya, bahasa kampung yang di Indonesia kan. Nah, itu enggak boleh, ya. Dia harus bahasa baku, ya. Kemudian bagaimana kalau bahasa asing misalnya? Bahasa asing, bahasa Arab atau bahasa Inggris itu ada ketentuannya juga, ya, dalam penulisannya seperti apa. Kalau bahasa Arab itu pakai translate, ya. Ada pedoman transliterasinya. Kalau bahasa Arab misalnya A itu alif misalnya itu jadi A, misalnya ba itu B, gitu kan. Kemudian J itu apa gitu, ya, ja atau jim jadi apa dia, itu ada panduannya, ya. Kalau dalam bahasa Inggris dia harus dimiringkan misalnya, itu ada pedoman-pedoman seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan, harus betul-betul dipelajari dan dipahami dalam menulis karya tulis ilmiah, khususnya skripsi. Kalau karya tulis lain misalnya seperti esai, ya, karya tulis ilmiah populer, nah itu tergantung permintaan biasanya dari orang-orang yang memintanya, ya. Kalau kita mau menulis esai di koran, ya tergantung sistematika yang ditentukan oleh koran misalnya, kan. Kita menulis opini di situ juga tergantung permintaannya, gitu, ya. Nah, hal ini perlu diperhatikan, ya, bagi seorang penulis, ya, terutama mahasiswa, ya. Tadi tentang skripsinya ini perlu diperhatikan, perlu dipelajari betul, ya, karena banyak persoalan ketika bimbingan skripsi itu, banyak kesalahan itu sebetulnya pada sistematika atau tata tulisnya, ya, bukan pada substansi isi. Pada substansi isi biasanya dosen itu hanya bertanggung jawab untuk mengarahkan, membimbing mahasiswa, ya. Nah, tapi kalau sistematika itu ketentuannya sudah baku, ya, dan kalau salah itu jelas berarti dia tidak merujuk pada buku panduan. Tapi kalau substansi, ya, ada mahasiswa yang ngeyel, saya maunya begini Pak, gitu, ya. Nah, dosen tidak bertanggung jawab atas substansi itu, ya. Itu tanggung jawab penuh dari mahasiswa. Tapi kalau sistematika itu dosen wajib menegur. Kalau ngeyel mahasiswanya berarti melanggar ketentuan di buku, ya. Nah, itu bisa disalahkan, ya. Bisa tidak diluluskan itu sistematikanya tadi. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya, sebagai mahasiswa. Nah, nanti, ya, sebentar lagi kalian akan menulis proposal skripsi. Nah, nanti silakan
diambil buku panduan itu ke kampus, kemudian dipelajari, dan itu menjadi bahan diskusi kita di pertemuan-pertemuan berikutnya ya di mata kuliah ini. Ya. Mungkin itu saja teman-teman sebagai pengantar kuliah kita. Ya. Nanti mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan secara langsung ya melalui tatap muka online. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.